Halo pecinta sepak bola dunia, berjumpa lagi dengan Angkal Gol, channel yang akan memberikan hasil pertandingan dan berita terbaru sepak bola di seluruh dunia. Kami awali dengan berita pertandingan Liga Inggris. Chelsea vs Brentford, The Blues tumbang di kandang 0-2. Chelsea menjamu Brentford di Stamford Bridge pada laga lanjutan Liga Inggris, Sabtu 28/10. The Blues tampil dominan sepanjang laga. Nabis bisa mencuri gol di menit ke-58 lewat sundulan Ethan Bennett. Pada menit akhir, Chelsea kembali kebobolan setelah Robert Sanchez maju saat sepak pojok. Lewat serangan balik, Bryan Mbeumo tinggal menceploskan bola ke gawang yang kosong. Kalah 0-2 membuat Chelsea turun ke urutan ke-11 dengan 12 poin. Mereka tergusur oleh Brentford yang naik ke peringkat 10 dengan 13 angka. Barcelona vs Real Madrid, Bellingham 2 gol, El Real menang. Jude Bellingham tampil memukau untuk membawa Real Madrid mengalahkan Barcelona. 2 golnya membuat El Real menang 2-1. Barcelona memimpin duluan lewat Ilkay Gundogan di babak pertama. Seluruh gol Bellingham diborong di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat Los Blancos naik ke puncak klasemen La Liga 202 Maret tahun 2024 dengan 28 poin dari 11 laga. Barcelona di posisi ketiga tertinggal 4 poin. Juventus vs Verona, Singanya tua menang dramatis. Juventus harus susah payah untuk bisa mengalahkan Hellas Verona dengan skor 1-0. Gol kemenangan The Old Lady dicetak di penghujung babak kedua. Duel Juventus vs Verona dihelat di Allianz Stadium, Minggu 29 Oktober tahun 2023 dini hari WIB. Upaya Juventus untuk mencari gol akhirnya terwujud pada menit ke-96 melalui Andrea Cambiaso. Tambahan 3 poin membuat Juventus kukuh di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 21 poin dari 10 laga. Selisih 1 angka dari Inter Milan di puncak. Verona masih ada di posisi ke-16 dengan 9 poin. Gila, Bellingham, gila. Jude Bellingham kembali unjuk kemampuan usai membawa Real Madrid mengalahkan Barcelona. Bellingham benar-benar gila. Bellingham dinyatakan fit tampil di El Clasico jilid pertama musim ini yang dihelat di Stade Olympique Louis Campens, Sabtu 28 Oktober tahun 2023 malam WIB. Meski demikian, Bellingham dan rekan-rekannya kesulitan di babak pertama. Alhasil, Madrid tertinggal 0-1 karena gol Ilkay Gundogan di menit ke-6. Pada babak kedua, Bellingham baru unjuk aksi pada menit ke-68 ketika tembakan jarak jauhnya dari jarak 30 yard menembus jala Marc-Andre ter Stegen. Ketika laga sepertinya akan berakhir imbang, Bellingham malah mengejutkan publik tuan rumah saat mencocor bola liar di depan gawang. Skor 2-1 untuk kemenangan Madrid bertahan hingga laga berakhir. Nama Bellingham pun langsung dilulukan ketika pertandingan berakhir. Untuk kesekian kalinya musim ini, Bellingham kembali jadi pahlawan Madrid. Menurut Squawka, Bellingham punya 13 umpan ke sepertiga akhir lapangan, 5 kali memenangi duel, 2 intercept, 2 tembakan yang seluruhnya berujung gol dari 5 kali sentuhan di kotak penalti. Ini adalah gol ke-13 Bellingham dari 13 laga di seluruh kompetisi musim ini, termasuk 10 gol yang menjadikannya top skor sementara di La Liga. Dia adalah pemain Madrid pertama yang mencetak 2 gol di laga debut El Clasico selama 76 tahun terakhir. Bellingham jadi pemain pertama yang mencetak gol di laga debut La Liga, Liga Champions, dan El Clasico dalam seragam putih-putih. Kemenangan ini membawa Madrid memuncaki klasemen La Liga lagi dengan 28 poin dari 11 laga, unggul selisih gol dari Girona. Guardiola ingin hadapi versi terbaik Onana di derby Manchester.
Pep Guardiola ingin menghadapi Andre Onana dalam versi terbaik di derby Manchester. Ia menilai Onana punya kualitas yang sangat baik sebagai penjaga gawang. Derby Manchester antara Manchester United melawan Manchester City bakal tersaji di Old Trafford pada laga lanjutan Liga Inggris, Minggu. Laga ini tentu akan menjadi tempat yang tepat untuk Andre Onana membuktikan diri. Pep Guardiola ternyata juga mengharapkan hal serupa. Ia tak ingin menghadapi lawan yang bukan dalam kondisi terbaik. Pria asal Spanyol ini tahu betul kualitas Onana. Ini karena Guardiola pernah menghadapi Onana saat dalam performa terbaik saat masih membela Ajax Amsterdam dan Inter. Sebelum pertandingan, saya selalu mengharapkan pemain terbaik yang akan kami hadapi. Saya lebih suka melihat kelebihannya dibandingkan kelemahan yang dimilikinya. Dia menyelamatkan penalti di menit-menit terakhir yang membantu Manchester United tetap bersaing untuk lolos ke babak 16 besar. Secara mental, ini adalah dorongan yang bagus untuk mereka dan dia. Semua orang butuh waktu untuk beradaptasi dengan Liga Inggris, bukan hanya manajer tapi pemain, penjaga gawang. Setiap orang, kadang-kadang orang lebih cepat tetapi saya mempunyai penilaian tinggi terhadap dia sebagai seorang kiper. Ultras Inter dilarang bawa peluit untuk Soraki Lukaku. Ultras Inter Milan geram karena dilarang membawa masuk peluit ke dalam Stadion Giuseppe Meazza akhir pekan ini. Rencana mereka mengganggu Romelu Lukaku dalam laga melawan AS Roma di Serie A pun batal. Sejak awal Oktober, Ultras Inter telah mengumumkan akan menyiapkan 50.000 peluit demi menyambut kepulangan Lukaku ke Milan. Rencananya, peluit akan dibunyikan setiap kali striker Belgia itu memegang bola. Sikap ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap Lukaku yang dinilai telah mengkhianati Inter selepas bermain untuk Nerazzurri musim lalu. Dengan status pinjaman dari Chelsea, manajemen klub sempat ingin mempermanenkan statusnya kembali. Namun belakangan terungkap bahwa Lukaku tak hanya bernegosiasi dengan Inter, namun juga Juventus. Hal ini membuat Beb Marotta dan kawan-kawan kecewa karena tak menjadi prioritas. Mereka pun akhirnya mundur dari negosiasi. Lukaku pada akhirnya batal ke Juventus dan pindah ke Roma, namun Ultras Inter sudah kadung kecewa. Kini, kekesalan mereka memuncak usai misi mereka membawa peluit ke dalam stadion tak diperbolehkan. Inter Milan vs AS Roma akan digelar pada Senin 30/10 pukul 0 WIB. Inter saat ini berada di puncak klasemen sementara Serie A dengan 22 poin, unggul 8 angka dari Roma yang menempati peringkat 7. Terima kasih sudah menonton Angkel Gol. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan berita-berita sepak bola terbaru. Galatasaray clearly now in lead preservation mode. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind is filled. Bruno Fernandes. A lot of space here, a real opportunity. Mertens. He's shifting through the gears here. And that is it. The referee has seen enough. Always in the balance, and in the end, one goal was enough. They are narrowly beaten. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? That's a fairly demoralising loss. They hardly threatened, and this was a